saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita akan baca ayat fokus kita hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya akan mendahului. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita baca bersama, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Amin. Sama-sama kita bersyukur pada Tuhan atas berita anugerah yang boleh kita dengar, dan biarlah itu menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Amazing grace, this is the family love.
kita setia dalam setiap langkah hidup kita, amin. Mari coba Tuhan kita naikkan pujian ini. Anugerahnya setia menopang kita setiap langkah hidup kita sampai garis akhir nanti. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Puji senang hatiku miliki semua dalam Kristus Yesus ku buat sempurna. Masuk kemuliaan selagi di dunia, percaya Kristus di setiap langkahku. Ku yakinkan janjimu tuntunku selalu, biar dunia lawanku ku takkan malu. Apapun di depan Tuhan bagianku, percaya Kristus di setiap langkahku. Amin. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, dari kuat penuh iman. Anugerah hidupku sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Mari kita pandang dia. Ku memandang Kristus penjaga imanku, hatiku rindukan anak surgawi, berlari teguh sampai garis akhir, percaya Kristus di setiap langkahku. Oh, untuk selamanya ku kan muliakanmu, dari kuat penuh iman. Anugerah hidupku sukacita selamat jumpa Yesus Rajaku. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, dari kuat penuh iman. Anugerah hidupku sukacita selamat jumpa Yesus Rajaku. Ku akan bersuka, biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Dia setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Yeah. Ku akan bersuka, Dia sukacita kita biar badai menghadang, menghadapi badai kehidupan. selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Ku akan bersuka, biar badai menghadang, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, dari kuat penuh iman. Anugerah hidupku sukacita selamat jumpa Yesus Rajaku. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, dari kuat penuh iman. Anugerah hidupku sukacita selamat jumpa Yesus Rajaku. Jumpa Yesus Rajaku. Jumpa Yesus Rajaku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang ke-39. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti kita bersama membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitab yang tertera di layar. Pertanyaannya, bagaimana firman Tuhan dibaca dan didengar? Dengan ketekunan, persiapan, dan doa, agar Roh Kudus membuka mata hati kita saat kita membacanya,
sehingga kita dapat menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati kita, dan melakukannya dalam hidup kita. Kita baca bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Silakan duduk, saudara. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab yang kita baca dan renungkan bukanlah sekedar buku biasa. Alkitab bukanlah buku pedoman yang berfokus kepada kita. Alkitab juga bukan sekedar buku resep untuk membuat kita menjadi orang baik. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri yang berfokus kepada Allah dan kepada karyanya. Sehingga sekalipun kita tidak mengkultuskan atau menyembah Alkitab, kita harus memperlakukan Alkitab dengan sikap hormat, saudara, dibandingkan dengan buku-buku lainnya. Karena pada saat kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, di situ Allah sedang berbicara kepada kita, bukan hanya tentang bagaimana kita harus menjalani hidup selama di dunia ini, tetapi yang lebih penting adalah tentang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas itu kepada manusia berdosa seperti kita. Lalu seberapa pentingkah Alkitab atau firman Tuhan bagi hidup kita? Pemazmur memberikan jawaban yang begitu indah. Dia mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kata lain, firman Tuhan senantiasa memandu setiap langkah kita, memberikan kita arahan di tengah kegelapan dunia ini agar kita tidak tersesat. Pemazmur juga menggambarkan bahwa firman Tuhan itu begitu manis, bahkan dikatakan lebih manis daripada madu. Firman Tuhan itu manis karena menjadi obat bagi jiwa yang terluka dan memberikan harapan bagi mereka yang berbeban berat. Bahkan lebih lagi, firman Tuhan itu manis karena menceritakan kisah kasih terbesar yang pernah ada. Yaitu kisah tentang Allah yang begitu kudus namun memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas itu kepada orang berdosa seperti kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itu, membaca dan merenungkan firman Tuhan bukanlah sekedar aktivitas rohani, melainkan disiplin rohani yang membawa kita semakin serupa dengan pribadi Kristus. Firman Tuhan juga tidak hanya kita baca, tetapi juga kita dengarkan. Roma 10 ayat 17 mengingatkan kita bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mendengar firman berarti itu adalah suatu sikap aktif dari diri kita, di mana kita siap untuk diubahkan dan siap untuk mengikuti panggilannya atas hidup kita. Namun firman Tuhan juga tidak berhenti di telinga dan hati kita saja. Karena Yakobus 1 ayat 22 mengatakan bahwa kita harus menghidupi firman. Itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini berarti ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi sesama kita, maka kita belajar untuk melakukannya di dalam hidup kita. Dan lebih lagi ketika firman Tuhan berkata, ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadamu, maka kita pun juga belajar untuk melakukannya, sekalipun mungkin itu tidak mudah untuk kita lakukan. Demikian pula, banyak ajaran firman Tuhan lainnya di dalam Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengutamakan kehendak Tuhan atas kehendak kita sendiri. Maka dari itu, kita perlu untuk senantiasa menyelaraskan hati kita untuk dapat menerima apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Dan yang terutama, kita harus senantiasa memohon Allah Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menerima setiap kebenaran firman itu dengan iman, untuk menyimpannya di dalam hati kita, serta memohon pertolongannya untuk kita dapat melakukannya di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya kita dapat memahami bahwa saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ini bukan lagi berbicara tentang penerimaan informasi saja, saudara. Tapi ini berbicara tentang transformasi hati yang terjadi. Kita menaati firman Tuhan, bukan karena terpaksa, tetapi kita tahu, karena kita mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menaati setiap perintahku. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin terkadang di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan pemikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan kita tidak menjadikan Alkitab atau firman Tuhan itu sebagai dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini.
Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami dapat mengenal pribadi Allah yang begitu besar dan mulia itu melalui Yesus Kristus yang turun ke dunia ini. Dan kami dapat mengenalnya melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Bahkan lebih lagi kami dapat melihat dan mengenal akan kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau yang begitu agung, begitu mulia tapi mau mati, memberikan diri-Mu bagi kami orang berdosa ini. Ampuni kami saat ini Tuhan. Kalau terkadang di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami menjalaninya dengan pemikiran kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, dan kami gak berjalan dan gak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kami menjalani kehidupan ini. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, di dalam kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama meresponi katekismus yang baru saja kita dengar bersama. Bersyukur atas Injil, kabar baik yang boleh setiap kita dengar. Biar itu yang menjadi kekuatan yang selalu menopang hidup kita. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's name. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace. My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my life. I stand in the gospel of Jesus Christ. To which I give all else I count as loss. For there were justice and mercy. He set me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from to
aku teguh dalam Injil Kristus, aku teguh. Saat dunia menawarkan pijakan yang rapuh, tapi kami tahu Injil-Mu adalah di mana pijakan yang kuat, yang kokoh, di mana iman kami dibangun di atasnya. Tuhan, bantu kami supaya hati kami Engkau bentuk melalui kuasa firman-Mu, Tuhan. Ini kami bejana-Mu, selaraskan hidup kami seturut kehendak-Mu, Tuhan. Mari coba Tuhan jadikan ini, pujian ini, doa kita bersama. Nyanyikan dengan iman-Mu, dengan hati-Mu. Are you with us? Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguh berdiri kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Semua mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku,
Engkau sang penjunan dan kami bejana tanah liat-Mu Tuhan. Bentuk kami turut kehendak-Mu. Kami tahu, kami percaya, kami adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan bagi kehidupan kami. Roh Kudus, bantu kami dalam ketidakkonsistenan kami, dalam kerapuhan kami, kerentanan kami akan dosa. Hanya firman-Mu yang sanggup membentuk kami, menginsyafkan kami dari dosa kami, memberikan kami kekuatan untuk iman kami, memberikan penghiburan saat kami jatuh bangun dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, sabda-Mu diberitakan, Injil-Mu diberitakan, itu mengubah hati kami dari dalam keluar, menata ulang hati kami, mengkalibrasi hati kami. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk mendengar firman-Mu, bantu kami untuk merenungkan firman-Mu, dan bantu kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dimuliakan nama-Mu Bapa atas ibadah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia, khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Dan kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Karena kalau kami dapat datang dengan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu, itu semata-mata karena Engkau yang telah memberkati kami terlebih dahulu. Kiranya Engkau memakai persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hi Church, good to see you. Back with me Grace and this is Gibeon Weekly News. Hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftar dalam Discover Your Calling Through Ministry. Bagi Anda yang telah menggumulkan panggilan Anda dalam pelayanan, pastikan mendaftar di hari ini. Dan terima kasih bagi Anda yang telah mendaftar. Jangan lupa untuk mengumpulkan interview form dan sampai jumpa di Orientation Night pada tanggal 2 Oktober pukul 18.30 di Gibeon Church. Jika Anda membutuhkan informasi mengenai pelayanan di Gibeon Church, kunjungi DYC Booth. Baptisan adalah momen yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Hal tersebut merupakan deklarasi iman percaya kita sebagai orang-orang yang telah lahir baru dan bentuk ketaatan kita akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Gibeon Church akan mengadakan sakramen baptisan kudus pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, pastikan diri Anda telah menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 September hingga 20 Oktober 2024. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut atau Anda dapat mengunjungi Connect Booth kami untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat bagi Anda yang tengah mengikuti kelas APS dan APB. Minggu ini, kelas APS dan APB telah memasuki minggu yang keempat. Jangan lupa untuk registrasi ulang di basement sebelum mengikuti kelas. Kelas APS akan membahas dengan tema Roh Kudus,
Sedangkan kelas APB minggu ini akan mengangkat topik siklus pembaruan Injil. Kelas APS minggu depan akan mengangkat topik yang tidak kalah menarik, yaitu tentang bebas dari jerat iblis. Dan kelas APB minggu kelima bertemakan identitas diri, status anak. See you next week. Kita hidup di dalam budaya pasca modern, di mana budaya ini menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan relativitas. Kedua nilai ini menimbulkan banyak pertanyaan mengapa, termasuk saat kita mempertanyakan tentang sex and gender. Misalnya, mengapa aku tidak boleh melakukan seks di luar nikah? Mengapa aku tidak boleh memilih seks atau genderku? Kita dihadapkan dengan berbagai pertanyaan mengapa lainnya. Bukan hanya kita yang mempertanyakan. Tidak jarang pula circle pertemanan kita juga menanyakan hal-hal tersebut. Dan kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Kita tidak mau terkesan ofensif terhadap mereka. Tapi juga tidak membenarkan mereka. Sounds complicated, right? Well, sebagai gereja, kami melihat keresahan dan mengajak setiap kita untuk hadir dalam seminar Sex and Gender. Dalam seminar ini, kita akan diajak untuk melihat bagaimana kebenaran Injil menjawab setiap keresahan tentang sex and gender. Seminar ini akan diadakan pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 5 sore di Gibeon Church dengan pembicara Jevon Ghazali, seorang penulis buku, pendiri pelayanan milenial Christian di Instagram, dan melayani sebagai Direktur Komunikasi CTC Jepang. Teman-teman youth and college, pastikan kalian semua hadir dalam seminar ini. Dan Anda para parents yang memiliki anak yang duduk di kelas 5-6 SD, SMP, SMA, atau kuliah, Anda dapat memotivasi mereka untuk hadir dalam seminar ini. Mari kita menggali lebih dalam lagi kebenaran Injil tentang sex and gender, sehingga kita semakin memahami indahnya rancangan Tuhan atas kita. Satu hal lagi, untuk parents, guru sekolah, pembina remaja, aktivis yang melayani generasi muda, Anda juga boleh hadir dalam seminar ini untuk mengerti tantangan yang dihadapi generasi muda. See you and God bless you. Informasi ini bagi Anda, para parents yang memiliki anak usia remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA. Gibeon Youth akan mengadakan special Sunday Service pada tanggal 20 Oktober 2024 pada pukul 10.30 dan pukul 1 siang di Youth Room Gibeon Church. Dengan pembicara Jevon Ghazali, di special Sunday Service ini akan ada Veritas Q&A bersama Jevon dan Pastor Dave bertema What Bothers You These Days? Mari mendorong anak Anda untuk hadir sehingga mereka dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran mereka saat ini. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda dalam proses pembangunan gedung gereja Gibeon. Update dana yang terkumpul dapat Anda lihat di layar ini. Anda tetap bisa memberikan dukungan dana melalui mesin ADC di basement dan transfer ke nomor rekening Building Fund di layar ini. Atau Anda bisa langsung scan QR Code pada kartu di kursi Anda. So that's all for Gibeon Weekly News. Have a blessed Sunday and enjoy the sermon. Semua yang hadir secara onsite pada hari ini dan juga bagi saudara yang mengikuti secara live streaming, welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, saya sekali lagi ingin mengingatkan saudara untuk bisa mengikuti seminar Sex and Gender dengan judul My Identity bersama dengan Jevon Ghazali. Bagi saudara yang ingin mendaftar, saudara boleh mendaftar melalui link yang tertera, dan khususnya untuk saudara yang memiliki anak dari kelas 5 SD sampai college, seminar ini sangat penting untuk mereka. Jadi saya mendorong saudara untuk boleh mengencourage anak Anda. Kalau perlu saudara mau mendampingi, kita welcome untuk saudara bisa mendampingi anak-anak Anda di dalam mengikuti seminar ini. Dan tentu of course seminar ini tidak hanya untuk next gen. Bagi saudara yang ingin hadir, kita welcome untuk saudara bisa join. Tapi pastikan sekali lagi saudara mendaftar. Oke? Baik. Nah saudara, hari ini kita sudah masuk di dalam week yang ke-9 dari sermon series kita, yaitu From Judges to Jesus. Dan tema kita hari ini ialah
tangan Tuhan di dalam kekacauan. Tangan Tuhan di dalam kekacauan. Nah saudara, waktu kita membaca kitab Hakim-Hakim, semakin dalam kita menyelami setiap pasal, dari pasal 1 sampai hari ini. Nanti kita akan membaca pasal yang ke-9 dan awal pasal yang ke-10. Semakin kita menjumpai ada sebuah kemerosotan moral dan iman dari bangsa Israel. Apa buktinya saudara? Saya ingin menunjukkan kepada saudara sebuah grafik untuk memperjelas hal ini. Nah kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim ini banyak sekali bercerita tentang tokoh-tokoh. Nah pada umumnya kitab Hakim-Hakim itu dibagi menjadi dua garis besar. Ada yang disebut sebagai hakim-hakim besar dan hakim-hakim kecil. Kenapa disebut hakim-hakim besar? Kenapa disebut hakim-hakim kecil? Bukan karena badan mereka besar atau kecil, tapi karena porsi catatan mereka sangat besar dan porsi catatan yang satu cukup kecil. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di kitab Hakim-Hakim ada 12 hakim-hakim, ada 6 hakim-hakim besar, ada 6 hakim-hakim kecil. Nah kalau saudara lihat gambar ini, saudara akan melihat sebetulnya ada cerita tentang Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, bahkan sampai Simpson. Itu adalah 6 hakim-hakim besar. Lalu hakim-hakim kecil itu adalah Samgar, Tola, Yair, Ebsan, Elon, dan Abdon. Di tengah-tengah hakim-hakim besar muncul kisah hakim-hakim kecil ini. Dan yang menarik saudara, kalau saudara melihat pola ini, gambar daripada grafik ini, saudara melihat warnanya makin lama makin gelap. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui gambar ini yang menunjukkan bahwa memang betul kekuatan hakim-hakim makin lama makin melemah. Karena sesungguhnya ada satu hakim yang sempurna nanti, yaitu Kristus. Dan di sisi lain saudara, kita menjumpai bahwa kalau kita melihat cerita kitab Hakim-Hakim, di sana ada pola yang terjadi. Polanya apa? Sangat jelas. Bagaimana bangsa ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan kemudian murka dan mengutus bangsa lain untuk apa? Menjadi alat penghukuman Tuhan. Lalu kemudian bangsa Israel berseru dan kemudian Tuhan menghadirkan hakim-hakim. Lalu kemudian hakim-hakim itu mati dan kemudian terjadi siklus yang sama. Tapi yang menarik, kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, saudara akan menemukan hal yang lain di dalam minggu yang ke-9 ini. Nah saya ingin memperlihatkan satu grafik lagi yang menunjukkan bagaimana kemerosotan moral dan iman umat Israel itu makin hari makin parah. Saudara lihat grafik ini, kurva ini makin lama makin merosot dan sampai puncaknya nanti bukan hanya mereka berseteru dengan bangsa lain, tetapi mereka berseteru satu sama lain. Dan yang menarik, kalau saudara melihat gambar ini, bagaimana setelah Yosua mati, muncul satu bangsa, yaitu bangsa Mesopotamia, yang dimana kemudian menindas bangsa Israel. Mereka berseru, muncul yang namanya Hakim Otniel. Setelah Otniel mati, bangsa ini kemudian memberontak lagi kepada Tuhan. Muncul bangsa Moab sebagai cara Tuhan menghakimi bangsa Israel. Lalu setelah Moab menekan bangsa Israel, Tuhan memberikan Ehud, hakim yang lain. Ehud mengalahkan Moab, lalu setelah Ehud mati, muncul bangsa lain yaitu Sisera, tokoh lain Sisera dari bangsa lain yang menekan bangsa Israel. Lalu muncullah Deborah dan Barak yang kemudian apa? Yang kemudian berhasil mengalahkan bangsa Midian ini, bangsa Sisera. Lalu kemudian setelah itu selesai, bangsa Israel berulah lagi saudara. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lalu muncul bangsa Midian yang ditaklukkan oleh Gideon. Setelah Gideon mati, apa yang kita harapkan dari kisah selanjutnya? Kalau kita lihat polanya, tentu kita berpikir akan ada bangsa lain yang menekan bangsa Israel, bukan? Tapi ternyata ada cerita yang lain di sana. Muncul seorang yang bernama Abimelek. Dia adalah anak Gideon karena perkawinannya dengan seorang gundiknya dari Sikem. Nah pertanyaannya, kenapa kisah ini penting dicatat? Bukankah seharusnya muncul bangsa lain yang menekan bangsa Israel setelah mereka berlaku serom? Kenapa justru Abimelek yang diceritakan? Seolah-olah penulis kitab Hakim-Hakim itu memperlihatkan ada sebuah
hal yang terputus di dalam bagian ini. Beberapa pakar Alkitab bahkan juga bertanya tentang cerita Abimelek ini. Kenapa cerita ini dimunculkan? Karena setelah itu kalau saudara melihat, nanti setelah Abimelek selesai, ada hakim-hakim kecil yang namanya Yair dan Tola yang dibangkitkan oleh Allah. Lalu kemudian ada bangsa lain lagi yang menekan bangsa Israel. Nah saudara, disinilah bagi saya justru Alkitab menjadi semakin menarik untuk kita baca. Karena di dalam setiap ceritanya ada sebuah pesan yang mendalam. Nah hari ini saya ingin mengajak kita menelusuri bersama-sama kisah ini. Dan kita akan membaca beberapa bagian di dalam pasal 9 dan awal pasal yang ke-10. Kita akan baca bertanggapan, saya akan mulai terlebih dahulu lalu kemudian kita bersama-sama untuk bagian yang berwarna oranye. Hakim-hakim 9 ayat 1-3. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya. Dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau 1 orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Ayat yang keempat. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Kita lompat kepada ayat 22 sampai 24. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek. Saudara mereka yang telah membunuh mereka dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Kita lompat kepada ayat 56 dan 57. 2-3. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya. Yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Pasal 10 ayat 1-5, 2-3. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Yang mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, poin khotbah saya hari ini ada 3 dengan tema tangan Tuhan dalam kekacauan. Yang pertama ialah dibutakan oleh ambisi. Yang kedua, penghakiman yang tidak terlihat. Dan yang ketiga, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kekacauan. Dibutakan oleh ambisi. Ini poin yang pertama. Nah saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal. Bahwa kalau kita membaca kitab kitab Hakim-Hakim. Kali ini di dalam pasal yang ke-9 ada sebuah pola yang kemudian menyimpang. Ada sebuah siklus dosa yang terjadi, tetapi siklusnya berbeda dengan siklus-siklus yang sebelumnya. Tiba-tiba muncul ada seorang yang bernama Abimelek yang menjadi pemeran utama di dalam cerita ini. Nah di dalam pasal 9 ini saudara, di bagian awal kita melihat karakter yang sangat jelas daripada Abimelek. Kalau kita membaca saudara pasal yang ke-9 ayat 1-3. Saudara kita tahu ceritanya di sana bagaimana pemimpin-pemimpin sebelum Abimelek sebetulnya dipanggil oleh Tuhan
tanpa mencari peran itu, peran kepemimpinan, peran hakim, tapi justru Abimelek meraihnya dengan kecerdikan dan untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Abimelek, saudara? Dia mendatangi kaum keluarga ibunya di Sikem dan meminta supaya mereka menyampaikan keinginannya kepada seluruh warga kota Sikem, yang notabene tujuannya adalah untuk menjadikan dia raja. Saya pengen tahu dulu, seberapa banyak dari saudara yang sudah pernah baca dan mendengarkan khotbah tentang Abimelek? Ada yang sudah pernah dengar kisah ini? Sama sekali tidak ada? Oh, ada 1, 2 di belakang, ya. Ini mungkin cerita yang baru di antara kisah hakim-hakim. Tetapi kalau saudara melihat cerita ini adalah sebuah cerita yang penuh dengan drama, penuh dengan darah. Dan kalau saya bisa gambarkan saudara, ini kisahnya itu penuh dengan chapter demi chapter, episode dengan episode. Nanti kita akan lihat pelan-pelan. Dan ketika Abimelek itu meminta kaum keluarganya untuk berbicara kepada seluruh warga Sikem, argumentasinya sangat cerdik, saudara. Dia memberikan 2 opsi kepada warga Sikem yang terlihat jelas dari ayat 2 dan 3. Perhatikan. Dia minta tolong kepada kaum ibunya, kaum keluarga ibunya dan bilang begini. Manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang. Dan ingat juga, aku ini darah dagingmu. Lalu dia bilang lagi, kata mereka, memang ia saudara kita. Itu adalah perkataan daripada warga Sikem. Opsinya apa, saudara? Kecerdikannya. Kita lihat di sini. Seolah-olah dia memberikan 2 opsi. Dia menempatkan warga Sikem itu di posisi yang lebih tinggi untuk membuat keputusan. Seolah-olah dia pengen bilang kepada warga Sikem begini, kalian loh yang pegang keputusan. Saya nggak maksa. Silahkan tentukan pilihanmu. Mana yang lebih baik buat kalian. Pintar ya saudara ya. Kalau saudara mau berdiskusi dengan orang dan kemudian pengen supaya orang itu bisa lebih di atas daripada saudara, atau dia lebih, kalau saudara lagi tawarin sesuatu dan saudara pengen tawarkan produk saudara akan bilang terserah kamulah. Tapi ini sesuatu yang bisa kamu consider. Saudara lihat ya, sangat lihai sekali. Opsi yang kedua saudara, dia menunjukkan bahwa ikatan darah ternyata itu adalah ikatan terkuat yang membuat seseorang qualified untuk menjadi penerus kepemimpinan. Saya tidak sedang menyindir hal politik di Indonesia hari ini saudara. Ya. Tapi ribuan tahun yang lalu, ternyata Abimelek sudah menunjukkan itu. Abimelek menunjukkan ada kualifikasi yang lebih bagus daripada hal-hal kemampuan saudara. Yaitu ikatan darah. Seolah-olah Abimelek pengen bilang begini. Coba kamu lihat namaku. Aku ini siapa dari sisi papaku? Arti namaku saja, ayahku adalah raja. Jadi tentu kamu kenal dia bukan? Dia pahlawan nasional loh. Tapi jangan lupa, dari sisi mamaku, aku ini salah satu dari kalian. Aku darah daging kalian. Jadi sekarang mana yang kalian pilih? Pintar ya saudara ya, sangat cerdik. Ini adalah strategi yang brilian. Tapi sebetulnya saya menjumpai Abimelek tidak mengungkapkan opsi yang ketiga. Karena sesungguhnya ada opsi yang ketiga. Perhatikan saudara apa yang dikatakan Gideon di dalam catatan Hakim-Hakim 8 ayat 22-23. Apa yang Gideon katakan di sana? Ketika bangsa Israel meminta Gideon untuk memerintah, termasuk dari anaknya, cucunya, apa jawab Gideon? Ayat 23 mengatakan demikian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Jelas opsi ketiga adalah tidak seorang pun dari anak bahkan cucu Gideon yang akan memerintah bangsa Israel. Tapi opsi ini tidak diberitahukan oleh Abimelek. Saudara, disinilah kita menyaksikan bagaimana kelicikan Abimelek di dalam menyusun strategi untuk memuluskan rancangannya untuk dirinya sendiri. Dan ini semakin mempertegas bagaimana natur dosa itu terlihat secara terang-terangan di dalam catatan Hakim pasal yang ke-9 ini. Nah, saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Paul David Tripp tentang natur dosa. Paul David Tripp mengatakan demikian, dosa pada dasarnya adalah penyembahan berhala. Dosa menggantikan Tuhan sebagai raja yang layak di hati kita dengan sesuatu atau seseorang yang lain.
Dosa mencari kepuasan, tujuan, dan identitas di dalam ciptaan daripada pencipta. Intinya, dosa bukan hanya tentang melanggar aturan, tapi tentang hati yang mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Dan celakanya, dalam kisah Abimelek bukan hanya cari kepuasan, tujuan, identitas di dalam ciptaan. Dia justru menunjukkan bahwa hanya dialah yang sanggup memberi kepuasan bagi umat Tuhan. Dia justru menunjukkan bahwa dirinya lah yang layak untuk jadi tumpuan dan tujuan dari umat Tuhan. Dan ini semakin memperjelas sebetulnya bahwa dosa bukan hanya tentang perilaku yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi sikap hati untuk mempercayai diri sendiri dan menjadikan diri sebagai pusat daripada segala sesuatu. Dalam bahasa teolog yang bernama R.C. Sproul, dia mengatakan dosa itu adalah pengkhianatan kosmis. Nah, saya ingin gambarkan bagaimana natur dosa itu sebetulnya sangat jelas terlihat di dalam kisah ini. Natur dosa itu berbicara tentang apa? Manusia punya kecenderungan berfokus kepada dirinya sendiri. Dengan mengatakan saya adalah pusat dari segala sesuatu di dalam dunia ini. Lalu bukan hanya itu, manusia yang berdosa juga merasa self-sufficient. Cukup dengan dirinya, tidak perlu bergantung pada apapun atau tunduk pada siapapun. Dan akhirnya merasa otonom, merasa bahwa berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Dan tahukah saudara, ini terpampang jelas melalui kisah Abimelek. Dia membuat dirinya menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel. Dan tawarannya kepada warga kota Syichem menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Mereka bisa bergantung kepada dirinya. Karena Abimelek merasa self-sufficient. Dan yang lebih tragis lagi, dia merasa berhak melakukan apapun yang dia lakukan, yang ingin dia lakukan. Terhadap siapapun. Perhatikan ini saudara, ayat 4-6. Sebelum dia dinobatkan jadi raja, dia sudah melakukan sebuah tindakan yang sangat keji. Apa yang dia lakukan? Dia membunuh 70 anak Gideon. Kalau saudara adalah orang yang suka dengan visualisasi dan ketika membaca bagian ini saudara akan melihat betapa kejam, keji, liciknya Abimelek. Dia tidak membunuh 70 anak Gideon itu dengan menjatuhkan bom dan membuat mereka mati sekaligus. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumah ayahnya di Ofra. Yang notabene Ofra dan Syichem sebetulnya kota yang tidak terlalu berdekatan. Lalu dia datang ke sana, dia membunuh saudara-saudaranya. 70 orang. Di mana? Di atas satu batu. Dia membantai saudaranya satu persatu di atas satu batu. Saya membayangkan saudara betapa mengerikannya. Satu persatu nunggu giliran dibantai. Di mana? Di atas satu batu. Yang menarik bagi saya lagi begini saudara. Jika Abimelek dinobatkan sebagai raja oleh seluruh warga kota Syichem dan dikatakan warga Bet Milo. Yang notabene itu sebetulnya cukup jauh dari kota Ofra. Lalu pertanyaannya adalah kenapa dia perlu membunuh saudara-saudaranya yang kemungkinan besar tidak berpotensi mengambil kekuasaannya. Jawabannya sederhana. Kita sama-sama sudah bisa menduga. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi dirinya. Betul saudara? Karena setumpuk karakter yang kejam dan tanpa ampun ini. Sangat narsisistik, penuh dengan tipu muslihat. Maka beberapa penafsir menyebut Abimelek dengan sebutan the son from hell. Anak dari neraka. Saudara, penyebutan ini sebetulnya tidak terlalu berlebihan. Mengingat apa? Ada sebuah gambaran imajinatif yang disampaikan oleh anak bungsu Gideon, yaitu Yotam, yang lolos dari pembantaian massal dari Abimelek dan Algojo. Ada sebuah gambaran imajinatif yang dimana Yotam katakan, dan ini adalah sebuah kutukan kepada Abimelek dan kota Syichem. Apa sih gambaran itu? Gambaran itu diceritakan saudara, ada sekelompok pohon-pohonan yang meminta beberapa pohon untuk jadi raja atas pepohonan. Dimulai dari mana? Pohon zaitun. Saudara lihat gambarnya. Ini adalah gambar yang bisa mewakili pohon zaitun, di mana para pepohonan itu datang kepada pohon zaitun dan bilang begini, marilah jadi raja atas kami.
Tapi pohon zaitun bilang apa? Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Itu di dalam ayat yang ke-8. Lalu ayat yang ke-11, pepohonan ini datang sama pohon ara. Itu yang kedua. Dan mereka mengatakan, jadi raja atas kami. Lalu apa kata pohon ara kepada para pepohonan? Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ayat yang ke-11. Dari pohon ara ditolak, lalu pohon anggur. Pohon anggur adalah pohon yang merambat. Kalau merambat, saudara bisa menjadi sebuah tempat yang besar sekali, pohon yang besar sekali, yang terlihat besar. Dan para pepohonan datang kepada pohon anggur dan bilang yang sama. Jadi raja atas kami. Lalu apa jawab pohon anggur? Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia. Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ketiga pohon menolak. Lalu kemudian para pepohonan ini datang kepada pohon yang terakhir, yaitu pohon semak duri. Semak duri diminta untuk jadi raja dan jawab semak duri apa? Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Ini sebuah sindiran, which is di mana semak duri adalah pohon yang sangat pendek. Bagaimana mungkin pohon-pohon yang tinggi berlindung di atas semak duri? Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Mungkin saudara tanya, apa maksud daripada penggambaran ini? Yotam ketika menceritakan hal ini, dia mengucapkan kutuk, setelah itu dia hilang. Tidak diceritakan lagi, saudara. Peran dari Yotam satu-satunya adalah mengucapkan kutuk. Bayangkan saudara, ini cerita yang sangat kelam sekali. Apa maksudnya saudara? Kok ada penggambaran pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, lalu semak duri? Nah, Timothy Keller, saudara, di dalam komentarinya untuk kitab Hakim-Hakim mengatakan demikian. Jika kalian telah berlaku adil kepada keluarga Gideon dalam menjadikan Abimelek sebagai raja, mari kita akui, kalian tidak. Tapi kalau kalian pun melakukan itu, maka semoga kalian menemukan berkat besar dari pemerintahan Raja Abimelek. Tapi kalau kalian tidak, dan kita akui memang kalian tidak melakukannya, maka semoga kalian mendapatkan apa yang kalian semua layak dapatkan. Kalian dibakar olehnya dan ia dibakar oleh kalian. Timothy Keller mengatakan ini sebetulnya dia memparafrase dari ayat 19 dan 20 kitab Hakim-Hakim. Dan disebutkan biarlah api keluar memakan habis kota Sikem. Demikian juga halnya biarlah kota Sikem menghabisi Abimelek. Dan kalau saudara lanjut lagi baca, nanti di dalam ayat 23 dan 24 dikatakan ada evil spirit, roh jahat yang hinggap kepada Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga keduanya saling menghabisi satu sama lain. Saya pengen kembali. Saudara, dari penggambaran ini sebetulnya tidak terlalu berlebihan. Kalau beberapa penafsir mengatakan Abimelek memang the son from hell. Dia seperti semak duri yang perannya hanyalah untuk membakar ladang-ladang yang ada. Gambaran api. Lalu ada evil spirit yang kemudian hinggap kepada Abimelek. Ini menunjukkan sebuah penggambaran betapa kelamnya, kejinya, karakter daripada Abimelek. Ralph Davis, saudara, dia mengatakan kalimat ini. Semak duri baik digunakan sebagai bahan bakar, tetapi buruk sebagai raja. Mereka lebih baik terbakar daripada memerintah. Anehnya, orang-orang punya kecenderungan untuk menerima kepemimpinan semak duri. Dan ini adalah sebuah fakta yang sangat membingungkan. Jadi sebetulnya sungguh celaka menobatkan Abimelek jadi raja. Ini hanyalah sebuah resep untuk mendatangkan bencana. Ibarat saudara minta anak saudara usia 5 tahun, mengemudikan mobil saudara untuk perjalanan trip keluarga saudara dari Surabaya, Jakarta. Ini adalah resep sebuah bencana. Kita berhenti dulu di sini. Saudara mungkin bilang begini, saya bukan Abimelek pastor. Saya baik-baik kok. Kayaknya bagian ini tidak relevan bagi saya. Nah, coba kita berhenti di sini dan saya pengen membawa saudara untuk merenungkan satu hal ini. Saya boleh tanya kepada saudara, kalau saudara diminta untuk memilih seorang pemimpin, apa yang jadi prioritas saudara? Karuniakah atau karakter? Untuk mempermudah ini saya kasih contoh yang jelas. Contoh yang lebih clear supaya saudara tidak bingung. Anggaplah ada 2 orang laki-laki yang namanya Karu dan Kara. Oke? Karu dan Kara. Karu ini adalah seorang yang punya
karisma, dia sangat populer di gereja. Dia pandai memimpin pujian. Kalau dia memimpin pujian, dia bisa membuat orang-orang dari gereja tradisi kalau nyanyi cuma lipat tangan begini dan nyanyi. Waktu dia memimpin, dia bisa membuat orang gereja tradisi yang sangat kaku lalu angkat tangan menyembah Tuhan. Kalau dia khotbah, dia bisa membuat orang reform. Yang kalau dengar khotbah cenderungnya diem, melihat gitu. Tapi kali ini kalau Karu yang khotbah, dia bisa buat orang reform teriak, amin, di tengah-tengah khotbah. Kalau dia ngajar PA atau pimpin seminar apologetika, dia bisa membuat orang Pentakosta karismatik yang sukanya ngeroh, bisa suka dengan doktrin. Atau kalau dia jadi asyir di depan gereja, dia bisa membuat orang yang selama ini tertolak, selama ini kok rasanya nggak nyaman masuk gereja, bisa merasa sangat diterima oleh gereja. Luar biasa bukan? Dia adalah orang yang sangat berbakat. Karu, tapi ada orang lain yang namanya Kara. Mungkin dia tidak begitu menonjol di gereja. Dia bukan orang yang fasih di dalam bersosialisasi, tapi dia sangat mengasihi keluarganya. Dia sangat sabar, dia punya kemurahan hati yang luar biasa kepada orang miskin dan yang butuh pertolongan. Dia acap kali menerima orang di rumahnya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dia juga cukup baik sebetulnya di dalam memberikan pemaparan Alkitab kepada orang-orang yang datang ke rumahnya. Sehingga orang-orang yang datang itu bisa paham Alkitab dengan lebih jelas. Karu dan Kara, oke? Sekarang saya tanya, kalau saudara diminta untuk memilih, mana yang saudara pilih? Karu atau Kara? Kalau Karu angkat tangan kanan saudara, kalau Kara angkat tangan kiri saudara. Ini saya bertanya kepada saudara ya, jangan kaku dan diem ya. Kalau saudara pilih Karu, angkat tangan kanan saudara. Oke. Kalau pilih Kara, angkat tangan kiri saudara. Wah, gospel people luar biasa sekali. Saya sudah menduga, saudara bisa menebak arah ilustrasi ini. Saudara pasti bilang begini, kan kita orang berinjil pastor. Udahlah, kita harus pilih yang karakter. Karunia itu nanti bisalah dikembangkan. Saya sangat setuju dengan saudara, tapi ada tapinya. Dalam kenyataannya, kita mungkin akan lebih sering terpengaruh dan lebih condong memilih Karu. Kenapa? Karena itu adalah pilihan yang pragmatis. Cepat, hasilnya kelihatan, gak perlu proses. Betul bukan? Kalau ditanya, pasti kita akan ke sana. Tapi saya juga tidak mengatakan begini. Salah untuk memilih mereka yang berbakat. Saya tidak mengatakan demikian. Kita juga tidak mungkin ingin pemimpin pujian yang bernyanyi di nada G ketika musiknya di nada C, bukan? Kita juga tidak pengen pengkhotbah yang ahli dalam membuat jemaatnya tertidur saat khotbah. Tapi yang saya mau katakan di sini saudara begini. Prioritas kita dalam memilih harus selalu lebih banyak bicara tentang apa? Karakter daripada karunia. Kita kembali kepada Alkitab. Titus 1 ayat 7 sampai 9. Nanti saudara boleh baca di rumah. Tapi di sini, di dalam surat Titus, Paulus memberikan ada 14 indikator yang disampaikan sebagai kualifikasi dari seorang penilik jemaat. Pertanyaan saya, ada berapa banyak yang bicara karunia dan ada berapa banyak yang bicara karakter? Nggak usah dihitung, saya kasih jawaban langsung. Ada 13 yang bicara karakter dan hanya 1 yang bicara tentang karunia. Izinkan saya memberikan pesan pastoral kepada saudara. Setiap pemimpin mungkin bisa mengecewakan, termasuk saya. Ya, mungkin ada beberapa dari saudara yang tidak puas dengan pelayanan yang saya lakukan sebagai karakter pastor. Boleh angkat tangan? Gak usah ya. Kalau saudara angkat tangan saya langsung resign hari ini ya. Setiap pemimpin bisa mengecewakan. Tapi kalau kita mau fair, kalau kita jadi pemimpin kita juga mungkin bisa mengecewakan. Karena sesungguhnya kalau kita cari pemimpin yang sempurna kita tidak akan pernah menemukannya. Selain di dalam Kristus. Maka dari itu yang kita butuhkan bukan pemimpin yang tidak pernah mengecewakan. Yang kita butuhkan adalah mereka yang setia kepada Tuhan dan mudah bertobat ketika mereka melakukan kesalahan. Amin. Jadi poin pertama ini saudara sangat penting. Sebuah pesan yang penting untuk setiap kita dari sepenggal kisah Abimelek. Yaitu apa? Jangan memilih pemimpin yang dibutakan oleh ambisi. Dan jangan biarkan ambisi membutakan Anda untuk meraih kepemimpinan.
Tapi begini, saudara bilang, pastor, saya ini loh enggak mau jadi pemimpin. Ngapain pastor? Saya seorang ibu rumah tangga, saya sibuk dengan bisnis saya juga gak mau jadi pemimpin di gereja kok. Atau mungkin saudara bilang begini, pastor tenang pastor, saya juga gak mau jadi CG leader kok. Saya lebih baik jadi suami, jadi istri saja. Udah pastor, cukup. Tapi saya mau kasih sebuah pesan yang lebih general untuk saudara. Pesannya apa? Ambisi hati kita sebetulnya seringkali menunjukkan siapa yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita yang sebenarnya. Ambisi hati kita itu bisa menunjukkan siapa yang jadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Apa yang jadi fokus saudara selama ini? Mengejar uang, kekuasaan, prestasi, pengakuan. Dan di mana kita terus berusaha mengejarnya dan kita merasa bahwa dengan mendapatkan hal itu kita jadi puas dan bahagia. Nah disinilah kita perlu mengecek hati kita. Apakah kita dibutakan oleh keinginan dan ambisi duniawi kita yang menjauhkan kita dari Tuhan? Atau apakah ambisi kita mencerminkan kasih, pelayanan dan kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan? Oke, kita masuk kepada poin yang kedua. Mungkin saudara bilang ini kok hari ini khotbahnya enggak ada Injilnya, enggak ada kabar baiknya. Kok kabar buruk sekali, ini rasanya seperti pisau yang membelah hati kita pelan-pelan gitu ya. Oh iya ya. Ini poin yang kedua, penghakiman yang tidak terlihat. Ada kabar baik di sini. Kisahnya berlanjut saudara. Setelah 3 tahun Abimelek memerintah atas orang Israel, apa yang terjadi? Warga kota Shikem sepertinya mulai bosan dengan kepemimpinan Abimelek. Nampaknya mereka mulai bosan. Saya nggak tahu apa alasannya, sehingga warga Shikem yang tadinya pro dengan Abimelek, tiba-tiba berbalik. Perhatikan ayat 25. Dikatakan, sebab warga kota Shikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Kondisi ekonomi dan keamanan kota Shikem nampaknya mulai terganggu. Mulai tidak stabil. Warga kota Shikem mulai menghadang orang-orang, merampas barang-barang yang orang-orang yang melewati kota itu. Dan tentunya apa? Ini berpengaruh kepada kepemimpinan serta reputasi Abimelek. Yang seharusnya dia adalah raja yang menjaga semua stabilitas itu. Singkat cerita, muncul episode yang lain. Sebentar kita lihat Abimelek, kita pindah ke tokoh yang lain. Ada seorang tokoh yang muncul namanya Gaal. Gaal, saudara, dia adalah seorang tokoh yang muncul. Ini ibarat sebuah adegan film yang tiba-tiba ada jagoan baru yang muncul. Setelah warga Shikem rasanya tidak puas dengan kepemimpinan Abimelek, tiba-tiba muncul tokoh baru namanya Gaal bin Ebed. Saudara, namanya Gaal bin Ebed, kalau saudara tahu Abimelek artinya adalah ayahku adalah raja. Arti nama Gaal bin Ebed ialah anak bukan siapa-siapa. Menarik ya, ada kontras. Yang satu namanya artinya ayahku adalah raja, yang satu aku ini bukan anaknya siapa-siapa. Singkat cerita saudara, Gaal ini mulai menghasut orang Shikem dan berkata, siapa itu Abimelek? Siapa kita orang Shikem? Sampai kita itu diperhamba oleh Abimelek. Itu di ayat 28, nanti saudara bisa baca. Seolah-olah Gaal bin Ebed pengen bilang begini, kalau saya yang memerintah kalian, Abimelek itu kecil. Tentara dan preman bayarannya pasti bisa kutumpas habis. Abimelek seorang pemimpin yang ambisius. Tapi sekarang kita lihat lagi ada seorang pemimpin yang lain. Yang kualitasnya jauh dari karakter yang rendah hati. Dia sangat sombong. Alhasil saudara kemudian orang Shikem ini gampang sekali dihasut. Mereka terpukau dan senang dengan Gaal. Lalu sekarang mereka ganti memihak Gaal bin Ebed. Tapi ada sedikit cerita yang miris di sana. Oke, dari Abimelek muncul tiba-tiba secuplik kisah tentang seorang yang bernama Gaal bin Ebed. Tapi tiba-tiba, ini sebetulnya kalau saudara suka nonton drama, seri dan sebagainya. Saudara bisa melihat ini seperti drama seri yang sangat kompleks sekali. Tiba-tiba, ayat 30 dan 31, kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Sebul, penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya.
Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan apa? Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Ada seorang yang bernama Sebul, salah satu petinggi kota Sikem. Sebul ini nampaknya sangat loyal kepada Abimelek. Tetapi pada saat yang sama dia adalah seorang politisi yang bisa menggunakan topeng kesetiaan kepada Gaal. Ternyata dia adalah seorang pengkhianat. Dan saudara tak lihat cerita ini? Kisah ini dalam catatan Hakim-Hakim pasal 9 betul-betul adalah cerita yang gelap sekali. 3 tokoh yang disoroti benar-benar memiliki tingkat keparahannya masing-masing. Abimelek yang ambisius, Gaal yang sombong, Sebul yang tidak bisa dipercaya. Lalu singkat cerita berita kesombongan Gaal itu sampai di telinga Abimelek dan Abimelek menjadi marah. Kemudian Abimelek mendatangi Sikem, lalu Abimelek bertempur dengan Gaal dan pasukannya dan akhirnya Gaal terpukul kalah dan Gaal meninggalkan Sikem. Ceritanya berhenti di sana? Tidak, saudara. Ternyata ada episode lain lagi. Setelah Gaal pergi dari Sikem, ayat 42 mengatakan ini, saudara. Keesokan harinya setelah Gaal terpukul kalah, orang-orang kota itu pergi ke ladang seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Mereka pergi beraktivitas seperti biasanya. Setelah hal itu dikabarkan kepada Abimelek, dikatakan di dalam ayat 43, dibawanya lah rakyatnya dibagi dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah yang menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Lihat ayat 45. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Dia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mengerikan bukan? Orang Sikem yang berpikir bahwa semua drama ini sudah selesai, tapi ternyata dugaan mereka keliru. Dendam kesumat dan amarah yang sangat membara masih menyala dalam diri Abimelek terhadap kota Sikem. Bahkan mungkin sebagian besar warga kota Sikem yang gak ikut-ikutan terlibat dalam cerita politik dinasti ini dan sebagainya. Mereka harus terima akibat itu. Mereka pergi ke ladang, bekerja, kemudian mereka dihabisi. Tidak berhenti di sana, saudara. Orang-orang yang di dalam kota yang dengar pembantaian itu, masuk ke kota, sembunyi di mana? Sembunyi di sebuah tempat, kuil El-Berit. Saudara tahu kuil ini? Ini kuil yang memberi uang 70 perak kepada Abimelek untuk membunuh 70 anak-anak Gideon. Kuil yang memodali Abimelek. Abimelek ke sana, dia melihat warga kota Sikem bersembunyi di liang kuil itu. Lalu Abimelek pergi ke hutan mengambil dahan-dahan kayu, dia menumpukannya di atas liang itu, dia membakarnya. Dia membakar warga kota Sikem hidup-hidup. Dan catatan Alkitab menunjukkan kurang lebih ada 1.000 orang laki-laki dan perempuan yang mati pada waktu itu. Saudara perhatikan ini. Sikem itu kota asalnya Abimelek. Tapi Abimelek menghancurkan kotanya sendiri. Saya semakin yakin, saudara, tidak berlebihan kalau Abimelek disebut sebagai the son from hell. Anak dari neraka. Tapi apakah cerita itu selesai? Oh, pastor ternyata masih panjang, pastor. Ya, saudara baca, saudara saya sepanjang saya membaca Alkitab, ini ayat 1 sampai ayat 57, ini adalah catatan paling gelap di dalam Alkitab. Abimelek sudah menghancurkan kota Sikem. Tapi apakah amarahnya kemudian padam? Ternyata, saudara lihat ayat 50 dan 52 sampai 52. Selanjutnya Abimelek pergi kemana? Ke sebuah kota namanya Tebes. Mungkin tidak jauh dari Sikem. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Ini saudara sebetulnya ada pola yang sama seperti Gideon. Gideon menaklukkan 2 kota, ya. Kalau nggak salah namanya Peniel dan Sukot. Abimelek mengulang hal yang sama. Karena
ambisi pribadi, yang satu juga melakukan hal yang sama. Makanya cerita Abimelek ini gak bisa kita lepaskan dari cerita Gideon. Abimelek menaklukkan 2 kota, yaitu Sikem dan Tebes. Lalu di situ ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan warga kota melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu dari belakang dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Saudara, Tebes ini ibarat orang yang gak tahu apa-apa, mati juga. Ibarat ada kecelakaan di tengah jalan, pelakunya ada di sana, korbannya ada di sana, saudara lewat, tiba-tiba saudara yang ditangkap. Paham ceritanya? Tebes ini kayaknya gak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba mereka di bumi hanguskan juga. Tapi sepertinya cerita Tebes ini akan berulang seperti Sikem. Tapi Alkitab itu memang kadang-kadang banyak sekali plot twistnya. Ini muncul lagi ayat 53 sampai 55. Kita baca ya sama-sama ya. 2-3. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Abimelek yang nampaknya berpikir akan berhasil membantai orang-orang di Tebes, justru ada sebuah adegan yang berbeda. Dan saudara tahu, ini adegan kayak dejavu. Dejavunya di mana? Saudara ingat ketika seorang ibu rumah tangga yang namanya Yael membunuh panglima perang yang namanya Sisera? Persis seperti itu. Abimelek tertimpa sebuah batu kilangan oleh seorang perempuan yang tidak even disebutkan namanya, yang membuat kepalanya pecah. Mati enggak Abimelek? Enggak, saudara. Cuma setengah mati. Lalu dia memerintahkan bujangnya untuk menghunuskan pedang dan membunuh dia supaya dia tidak malu dibunuh oleh seorang perempuan. Tapi kalau saudara baca di kitab Samuel, nanti ditulis Abimelek mati di tangan seorang perempuan. Lucu ya, Alkitab ini sense of humornya sangat luar biasa sekali. Dia sudah mencoba menutupi kebusukannya, menutupi ambisinya supaya nggak malu. Tapi ternyata Alkitab juga nyatat, Abimelek dibunuh oleh seorang perempuan. Sungguh cerita yang menyenangkan bukan? Penjahat utamanya akhirnya mati, negeri kembali jadi tentram. Tapi begini saudara, kalau saudara tidak hati-hati membaca kisah ini, kita akan sangat gampang terbuai dengan kisah ini dan seolah-olah tidak menemukan ada Tuhan di sana. Seolah-olah Tuhan itu absen di dalam kesulitan manusia. Seolah-olah Tuhan itu bahkan absen di dalam kehidupan umatnya. Seperti hal ini saudara, kita seringkali kalau mau jujur, sebagai orang percaya kita juga seringkali bisa merasa bahwa Tuhan itu tidak hadir dalam situasi sulit atau masalah yang kita hadapi. Tapi di sini saya perlu membawa kembali kita untuk melihat apa kata Alkitab. Apa yang Alkitab tunjukkan saudara? Hakim-Hakim pasal 9 ayat 56-57. Ada 2 kali di sana dikatakan. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Ayat 57. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh siapa? Oleh siapa? Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Kalau saudara lebih teliti lagi baca. Maka ayat 23 dan 24 itu menunjukkan maka Allah lah yang membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Dalam ayat ini saudara, penulis kitab Hakim-Hakim menunjukkan kepada kita sekilas apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak absen. Dia sepenuhnya memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah manusia. Bahkan di dalam cerita umatnya. So kita perlu tahu kebenaran ini. Hanya karena Tuhan tidak terlihat. Bukan berarti dia tidak aktif terlibat. Justru dalam kisah Abimelek, penghakiman Allah terlihat sangat jelas. Cara kerja Allah itu sangat tenang.
dan bertahap di dalam cerita ini. Saya suka sekali dengan apa yang Timothy Keller katakan, bahwa Tuhan mungkin telah diam, tapi ia tidak absen. Dalam apa yang tampak sebagai jalur alami peristiwa, ia bertindak dalam penghakiman. Tidak ada petir dari surga, tetapi ada keadilan. Abimelek menghancurkan Sikem, orang Sikem dengan bantuan orang-orang Tebes membuat Abimelek mati. Ada sebuah prinsip yang menarik di sini. Pada dasarnya kejahatan akan saling menghancurkan. Allah seringkali menghakimi dengan cara ini. Orang jahat akan menghancurkan orang jahat lainnya. Dan disinilah kita mendapati kebenaran yang penting. Bahwa tidak ada persekutuan di dalam kejahatan. Kejahatan tidak punya kekuatan untuk bertahan. Karena pada akhirnya mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Dan saudara Anda percaya kisah ini juga terulang lagi. Kapan? Dalam catatan kitab Ester. Ada seorang tokoh yang jahat namanya Haman. Dia merancang kematian untuk orang Israel bahkan untuk Mordekai. Tapi kemudian kisah itu berbalik. Haman kemudian mengalami kematian dengan cara yang dirancangkannya sendiri. Tapi jangan salah saudara, jangan salah kaprah. Mungkin saudara perlu berhati-hati di sini. Tuhan memang menggunakan kejahatan untuk menghancurkan kejahatan. Tetapi dia bukan penulis kejahatan. Dan dia tidak akan membiarkan kejahatan menjadi kata terakhir dalam sejarah umatnya. Serta mengacaukan dunia yang diciptakannya. Dan ini adalah kabar baik bagi kita. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Di tengah penderitaan yang tampaknya tidak berhenti. Di tengah kejahatan yang merajalela dan tak terkendali. Tapi Alkitab menyaksikan Allah tidak akan membiarkan dunia ini habis karena kejahatan. Nah disinilah kita perlu masuk kepada poin yang ketiga. Kebaikan Tuhan itu sangat nyata di dalam kekacauan. Di mana saudara kita tahu ini? Kita lihat pasal yang ke-10. Ternyata pasal 10 ini tidak bisa lepas dari pasal 9. Kenapa? Karena ada sebuah kalimat transisi di sana. Coba perhatikan. Ayat yang ke-1 dikatakan, sesudah siapa? Abimelek. Bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo seorang Isyakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ini agak sedikit aneh sebetulnya. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu bangsa Israel tidak sedang dalam penindasan bangsa lain, bukan? Jadi pertanyaannya, dari siapa Tola menyelamatkan bangsa Israel? Bangsa Israel tidak dalam penindasan pada waktu itu. Tetapi pasal yang ke-10 mengatakan Tuhan membangkitkan Tola untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dari siapa saudara? Jawabannya sederhana. Tola menyelamatkan Israel dari diri mereka sendiri. Dan yang menyelamatkan sebetulnya bukan Tola. Tapi Tuhan sendiri yang membangkitkan Tola dan kemudian Yair. Sehingga bangsa Israel mengalami masa damai selama 45 tahun. Sehingga bisa disimpulkan. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari diri mereka sendiri. Melalui para hakim yang dibangkitkannya. Dan inilah gospel connection-nya. Tahu nggak saudara? Apa masalah terbesar kita hari ini? Masalah terbesar kita bukan berasal dari luar diri kita. Melainkan dosa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa masalah terbesar kita adalah hubungan yang rusak, masalah keuangan, bisnis yang tidak berhasil, dan yang mungkin kita inginkan. Tuhan membebaskan kita dari semua itu, serta memulihkan keadaan kita. Tapi tahu nggak saudara, bahwa seringkali Tuhan tidak mengubah keadaan luar kita. Karena dia lebih tertarik, terlebih dahulu mengubah apa yang ada di dalam kita, yaitu hati kita. Dan mungkin inilah yang jadi cara Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan, keterpurukan, kesakitan, kelemahan, bahkan kejahatan, untuk membawa kita kembali kepada dirinya. Sejatinya, kita tidak hanya membutuhkan juru selamat untuk memperbaiki keadaan kita. Kita membutuhkan juru selamat untuk memperbaiki kita. Saudara jangan buru-buru mengambil kesimpulan dan mengatakan, kalau gitu Tuhan itu jahat pastor. Tidak saudara. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kejahatan, penderitaan, keterpurukan, bahkan kematian. Tapi dia tidak menimpakan itu dari hatinya. Tahukah saudara apa yang ada di dalam hati Tuhan ketika saya dan saudara mengalami semua itu?
Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Alkitab versi BMK. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan tidak akan menolak kita untuk selama-lamanya. Sebab telah Ia memberikan penderitaan, Ia pun berbelas kasihan. Karena Ia tetap mengasihi kita dengan kasih yang tak ada batasnya. Ia tidak dengan rela hati membiarkan kita menderita dan sedih. So Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Limpah dengan kasih setia bagi kita umatnya. Dan untuk membebaskan kita dari musuh yang ada di dalam diri kita yaitu dosa. Dia memberikan hakim yang sempurna. Juru selamat yang penuh kasih. Dan raja yang adil yaitu Yesus Kristus. Dan kalau saudara lihat ada sebuah perbedaan yang sangat kontras dalam kisah Abimelek hari ini. Yesus adalah kebalikan total dari Abimelek. Abimelek, kalau tadi saya berulang kali mengatakan dia bisa disebut sebagai anak dari neraka. Yesus, dialah anak Allah yang turun dari surga. Abimelek dia menyusun rencana untuk menjadi raja bagi dirinya sendiri. Yesus, dia adalah raja segala raja yang rela meninggalkan tahtanya. Abimelek dia hanya tertarik untuk melayani dirinya sendiri. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia datang untuk melayani orang lain. Abimelek membunuh saudara-saudaranya. Tapi Yesus mengorbankan dirinya untuk saudara-saudaranya. Abimelek dia terobsesi dengan kemarahan untuk balas dendam. Tapi Yesus justru mengalami kemarahan Allah, murka Allah, dan keadilan Allah. Di mana Yesus mengalami ini semua? Di salib, Yesus mengalami murka dan keadilan Allah. Dia menerima hukuman atas kejahatan yang tidak diperbuatnya. Dia ditolak, ditinggalkan atas hidupnya yang sempurna dan berkenan. Dia menanggung segala rasa sakit, bahkan sampai mati. Untuk apa, saudara? Supaya kita hari ini, kita yang berdosa, mengalami pengampunan. Kita menerima pengampunan. Kita yang harusnya mati, kita menerima kehidupan kekal. Kita yang harusnya tertolak, diterima sebagai anak-anak Allah. Kita yang hari ini menderita, kita punya pengharapan terbesar. Kita hari ini yang berduka, hari ini kita mendapatkan penghiburan yang kekal. Itulah sebabnya, waktu kita mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pantas kita terima melalui Yesus, hari ini hati kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan kita digantikan dengan hati yang baru. Di mana kita pengen hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Dengan kata lain, Injil sesungguhnya sanggup mengubahkan manusia lama kita yang mencintai diri kita. Untuk menjadi manusia baru yang mencintai Kristus. Lalu apa yang jadi pertanyaan reflektif kita hari ini? Apa selama ini yang membutakan kita? Apakah selama ini kita dibutakan oleh ambisi diri kita untuk membangun kerajaan kita sendiri? Atau justru kita semakin rindu melayani serta memberi diri bagi pekerjaan kerajaan Allah? Bagaimana selama ini kita memandang persoalan penderitaan dan kejahatan? Apakah kita cenderung menyalahkan Tuhan? Atau justru kita mengingatkan diri kita akan kebaikan yang tidak pernah meninggalkan kita? Kalau kita sudah menjadi manusia baru melalui kelahiran baru, mengapa seringkali manusia lama kita masih mendominasi? Dosa apa yang masih mengikat hati saudara dan saya? Dan yang membutuhkan kasih karunia untuk membebaskan saudara dan saya? Hari ini apa yang jadi respon kita? Mari sama-sama kita bertobat. Dari ambisi hati kita yang membuat kita ini melupakan Tuhan dan mengandalkan kekuatan diri kita. Kita mau arahkan pandangan kita kepada karya salib Kristus. Dan mengingat akan kasih karunia-Nya serta kesetiaan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dan biarlah kebenaran ini memberi kita penghiburan, memberi kita rest. Karena kita tahu di dalam setiap musim hidup kita, Yesus bersama-sama dengan kita. Dialah hakim yang sempurna, raja yang adil. Dia adalah penyelamat kita yang sejati. Amin, saudara. Mari sama-sama kita berdiri. Apa yang menjadi implikasi di dalam perenungan kita hari ini? Orang berinjil tidak mencari posisi bagi dirinya sendiri, melainkan rindu untuk melayani orang lain, sebagaimana Kristus telah memberi diri dan melayani terlebih dahulu. Orang berinjil
sadar akan kehadiran Tuhan. Dan tetap percaya bahwa kasih setianya kekal selamanya. Sekalipun hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Orang berinjil mudah bertobat dari kecenderungan dosa. Dan dimampukan untuk hidup seturut kehendak Tuhan di dalam segala perkara. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. What love my God. Kasih apa bawamu ke dunia, Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap kau telah datang, turun ke dunia yang kau cipta. Kasih apa rela berkorban? Kasih apa Yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia Dengan kasih seperti samudra. Kasih apa bawamu ke salib? Kasih apa bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Anak surga meninggalkan Bapa, Darahnya telah membuatku hidup. membuatku hidup. Oh kasih, Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa yang sangat murah hati? Kasih apa sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku. Dia menghadapi kegelapan dan kubur. menghadapi kegelapan dan kubur. Bangkitkan saya dan saudara untuk jadi miliknya. Jadikan milikmu, bangkitkanku. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Coba Tuhan katakan, Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Dengan kasih seperti samudra. Mari saudara sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita datang dengan pertobatan kita.
Kita mengakui seringkali ambisi-ambisi hati kita, kecenderungan hati kita hanya untuk memuaskan hati kita. Kita minta supaya Tuhan yang mengkalibrasi terus hati kita. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, memampukan kita untuk melihat bahwa yang terpenting di dalam hidup ini itu untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dan biarlah kerajaan Tuhan semakin nyata di muka bumi ini. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bertobat. Karena seringkali hati kami ini dipenuhi dengan ambisi-ambisi dunia. Yang kami juga tahu bahwa itu semua tidak akan pernah memuaskan hati kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau. Kalibrasi hati kami juga. Supaya senantiasa kami memandang kepada karya salib-Mu. Dan tetap percaya bahwa kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Penderitaan, bahkan kejahatan yang kami alami. Kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Dan mulai hari ini Tuhan mampukan kami untuk seterusnya. Hidup bagi kemuliaan-Mu. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Kristus, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Allah yang memelihara, yang menopang, dan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang kekal, karya keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai, memelihara, menopang, dan memampukan engkau menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima, katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Happy Sunday and God bless.